Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru, berdasarkan arahan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan, penerapan TPP ASN dalam hubungannya dengan disiplin dan peningkatan kinerja itu di poin keempat, yaitu bagi aparatur yang melaksanakan tugas dari rumah wajib melaporkan kegiatannya melalui aplikasi e-kinerja sesuai dengan jam kerja. Bapak dan Ibu, kita akan belajar mengisi SKP tahunan, SKP bulanan, aktivitas harian. Nanti kita masuk ke alamat ekinerja.kuningankab.go.id. Mari bersama-sama membuka alamatnya di sini, Bapak dan Ibu. Ketikkan ekinerja. Nah, udah muncul Bapak dan Ibu yang ini. Silakan Bapak dan Ibu ketikkan seperti ini. Kemudian enter. Kita tunggu sampai muncul jendela baru. Bapak dan Ibu, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, e-kinerja pemerintah Kabupaten Kuningan, di sini ada dua menu Bapak dan Ibu, home dan login. Untuk home, ini silakan baca sendiri di sini Bapak dan Ibu. Selamat datang di e-kinerja. Ada SKP, aktivitas kerja dan PPK, kemudian dasar hukumnya. Di bawahnya apabila Bapak dan Ibu merasa ada kesulitan bisa menghubungi alamat di bawah ini. Mari kita sama-sama login dengan klik di sini Bapak dan Ibu. Klik, kita tunggu sampai ada jendela baru. Bapak dan Ibu, di sini ada login pengguna, bisa menggunakan NIP 1. Nah, ini NIP, kemudian kata sandinya, kalau Bapak Ibu lupa, bisa menghubungi operator sekolah masing-masing. Kalau saya menggunakan password nama anak. Kalau sudah, klik login. Nanti kita tunggu, nanti ada jendela baru lagi akan muncul. Akan muncul tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu. Kolom pertama ini menunjukkan profil kita, biodata kita. Kemudian di sini akan menampilkan grafik kinerja pegawai. Ini kenapa saya yang warna oranye masih pendek, karena saya belum mengisi semuanya. Sedangkan yang warna biru ini waktu kerja kita. Kemudian di sini ada kolom notifikasi, ini biasanya digunakan khusus untuk kepala sekolah. Baik Bapak dan Ibu, kita akan mencoba mengisi SKP tahunan. Di manakah SKP tahunan? Kita klik di sini Bapak dan Ibu. Ada tanda panah di samping kinerja pegawai. Kita klik. Kemudian di sini ada pengelolaan SKP. Nah, kita klik nih pengelolaan SKP dalam 1 tahun. Klik, kita tunggu sampai keluar jendela baru. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Di dalam SKP ini untuk tahun 2020 ini dimulai dari Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Ini rancangan kita selama 1 tahun. Poin-poin apa saja yang akan kita isikan Bapak Ibu di sini? Di sini kita bisa mengisikan poin-poin sesuai dengan SKP yang dulu pernah kita buat. Atau Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Kira-kira dalam 1 tahun itu Bapak Ibu akan mengerjakan apa? Ya, ditulis di sini. Kalau saya Bapak dan Ibu ini kemarin sudah menginput ada 9 uraian tugas yang insya Allah nanti dalam 1 tahun akan saya kerjakan. Saya ambil sumber-sumber ini dari Permenpan Bapak dan Ibu. Kita lihat permennya di sini diambil dari sumber rujukan peraturan pemerintah di sini. Permenpan di sini. Nah, ini nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsi guru dan angka kreditnya Bapak dan Ibu. Jadi kita menyusunnya sesuai dengan aturan dari pemerintah. Kita lihat di halaman 28 ini di lampiran ada beberapa item yang kita
akan coba masukkan ke dalam SKP tahunan. Nah, caranya kita lihat dulu Bapak dan Ibu, susun kira-kira yang akan Bapak Ibu laksanakan dalam satu tahun itu apa saja. Kalau saya di sini Bapak dan Ibu, nomor 1 itu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Nah, saya ambil dari sini, merencanakan dan melakukan pembelajaran. Ini saya masukkan ke poin unsur utama nomor 1, kemudian angka kreditnya paket Bapak dan Ibu ya. Jadi paketnya untuk menghitung cepatnya kita buka hitung cepat di sini Bapak dan Ibu. Nah, 19,50. Kenapa 19,50? Karena saya golongannya masih 3D ya. Jadi saya ambil yang 19,50. Ini dimasukkan ke sini Bapak dan Ibu. Nah, angka dasar kita. Jadi kita ubah dulu di sini. Caranya ubah, kemudian di sini klik. Nah, 19,50. Kemudian 1 laporan PKG 100% di sininya dilaksanakan dalam kurun waktu 12 bulan atau dalam 1 tahun pembelajaran. Itu poin nomor 1 Bapak dan Ibu. Jadi kalau mau mengeditnya Bapak dan Ibu, nah tadi kita ubah ya, ubah kemudian baru di sini. Kalau sudah, simpan Bapak dan Ibu, seperti itu. Sukses menyimpan, itu untuk nomor 1. Bagaimana kalau nomor 2? Nomor 2 juga kita lihat ke permennya. Saya diperkirakan akan menyusun kurikulum pada satuan pendidikan. Dilaksanakan dalam 1 bulan. Kenapa 1 bulan Bapak dan Ibu? Karena menyusun kurikulum itu harus dilaksanakan di awal tahun pembelajaran baru ya. Biasanya dilaksanakan per Juli ya, per Juli setiap tahun ajaran baru. Nah, ini poinnya Bapak dan Ibu. Untuk mengubahnya klik ubah. Nah, di sini 0,39 itu saya ambil dari angka dasar 19,50 dikali 2% ya. Jadi saya ambil 2% karena kenapa 2%? Karena dilaksanakan hanya 1 bulan dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, situ kalau udah kita simpan Bapak dan Ibu, atau nggak disimpan juga nggak apa-apa, nanti kalau sudah beres baru disimpan. Nomor 3, saya membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini Bapak dan Ibu diambil ya, menjadi membimbing, nah ini, membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Angka kreditnya ini paket Bapak dan Ibu. Nah, supaya tidak ribet menghitungnya, kita langsung mengkalikan 5%. Ya, ini 5% dari angka dasar. Jadi 19,50 dikali 5%. Kenapa 5%? Karena dilaksanakan selama 12 bulan. Nah, ini satu laporan PKG, ini 100%, ininya 12 bulan. Kemudian nomor 4, melaksanakan bimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya ya. Yang ini khusus digunakan untuk wali kelas ya, atau guru kelas kalau di SD. Nah, ini diambilnya paket. Berarti paketnya 12 bulan, berarti angka dasar dikali 5%. Nah, jadi akan secara manual ketikkan di sini 0,98 gitu ya. Ininya 1, laporannya PKG. Kemudian nomor 5, mengikuti diklat Bapak dan Ibu. Untuk mengikuti diklat disesuaikan dengan kebutuhan kita selama perkiraan dalam 1 tahun. Saya insya Allah mengikuti diklat 2 kali secara online daring di sini. Ditulisnya 1 angka dasarnya. Dari mana angka dasar 1? Kita lihat Bapak dan Ibu, 30 sampai dengan 80 jam itu nilainya kalau di aturan ini 30 sampai 80 jam itu nilainya 1, 81 sampai 180 jam itu 2, dan seterusnya sampai maksimal di sini Bapak dan Ibu mengikuti diklat fungsional selama lebih dari 960 jam, itu 15 nilainya. Karena saya cuman 30 jam sampai 80 jam, ini angka dasarnya, angka kreditnya 1 Bapak dan Ibu. Nah, ketikkan di sini 1, kemudian ininya 2 kali, ininya bentuknya sertifikat nanti hasilnya. Dilaksanakan dalam kurun waktu 2 bulan saja. Nah, disesuaikan nanti di SKP bulanannya bulan apa tulis nanti ya. Nomor 6,
Lokakarya ini saya mungkin dilaksanakan selama 1 tahun, 12 bulan di KKG gitu ya. Ini 1, bentuknya laporan. Kemudian nomor 7, melaksanakan publikasi. Nah, saya lagi proses pembuatan buku di sini. Publikasi buku teks pelajaran spasi bidang pendidikan dicetak oleh penerbit ya yang ber-ISBN. Ini saya rencanakan dalam 1 tahun ini dari Januari sampai bulan Desember ini dilaksanakan 2 kali ya, membuat buku 2 buah. Ininya 2 bulan. Kemudian itulah unsur utama Bapak dan Ibu ya. Ini unsur utama. Nah, untuk unsur penunjang ini karena kita menjadi anggota profesi organisasi, masukkan saja di sini anggota organisasi profesi ya, misalnya PGRI. Nah, ini kita masukkan angka kreditnya, ini sudah ada di aturan. Kita lihat di sini kalau menjadi anggota profesi Bapak dan Ibu ya. Nah, unsur penunjang. Nah, cari yang penunjangnya. Nah, ini Bapak dan Ibu menjadi anggota profesi ya. Ya, ada yang aktif. Kalau yang aktif angka kreditnya 1 Bapak dan Ibu. Kalau anggota aktif 0,75 ya. Ada yang pengurus aktif dan anggota aktif. Kalau saya 0,75 karena anggota aktif. Dan yang kedua, anggota kepramukaan Bapak dan Ibu. Ini anggota aktif 0,75 ya. Sedangkan kalau pengurus 1 di sini. Jadi unsur penunjang yang saya masukkan hanya 2 di sini Bapak dan Ibu ya. Yang ini sama yang ini saja. Kemudian masukkan ke aplikasi, masukkan ke sini, dua-duanya masukkan, angka kreditnya 0,75 ya, ininya 1, kemudian satuannya SK, kemudian selama 12 bulan. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak dan Ibu, kalau saya 1 sampai 9, ini tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa lebih atau mungkin bisa kurang. Kalau lebih mungkin Bapak Ibu menulis PTK misalnya. Nah, PTK dimasukkan di unsur utama gitu ya, di publikasi. Kalau saya publikasinya membuat buku, kalau Bapak dan Ibu mungkin buat PTK, jadi di sini unsur utamanya membuat PTK bisa diganti. Ini disesuaikan dengan kondisi Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, seperti itu. Kemudian simpan Bapak dan Ibu, kalau udah merasa fix, kita simpan. Sukses menyimpan data. Kemudian kita cetak Bapak dan Ibu. Di tombol sebelah sini ada cetak. Ini artinya untuk mencetak yang ini Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa dicetak gitu ya. Kita klik tombol yang cetak Bapak dan Ibu. Nah, ini ada pilihan di sini. Ada pilihan cover dokumen, target kerja. Karena kita akan ngeprint yang ini, klik yang ini, target kerja, kemudian cetak Bapak dan Ibu. Nah, kita tunggu. Nah, ini yang kita cetak, kita besarkan biar jelas ya Bapak dan Ibu. Kita besarkan dulu. Nah, ini yang harus kita cetak di sini, sasaran kerja pegawai negeri sipil ya. Nah, ini yang tadi kita input 1 sampai nomor 9 langsung terrekap di sini. Ini Bapak dan Ibu, kita print, kemudian tanda tangan sama yang bersangkutan di sini, kemudian ditanda tangan sama pejabat penilai, yaitu Bapak Kepala Sekolah kita ya, Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah kita close yang ini Bapak dan Ibu. Kalau sudah di print kita close jendelanya. Nah, si data yang sudah kita tanda tangan oleh Bapak Kepala Sekolah atau tim penilai, kita masukkan ke sini Bapak dan Ibu, ke file target SKP ya, masukkan ke sini, kita upload ke sini hasilnya. Nah, itu Bapak dan Ibu sekilas contoh cara membuat SKP tahunan. Mudah-mudahan, nah ini Bapak dan Ibu masukkan ke sini nanti ya. Nah, karena saya belum menyimpan, belum mengeprint, jadi tidak usah ya, cancel saja. Harusnya di print dulu, kemudian dimasukkan ke sini hasilnya.
Itu saja, terima kasih Bapak dan Ibu. Nanti setelah ini kita teruskan ke SKP bulanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.